Overthinking bukan penyakit, tapi metode penghancuran. Dirancang agar kamu terus mengulang skenario yang tak pernah selesai, supaya kamu lelah menyalahkan dunia dan mulai menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan luka dari masa lalu, tapi luka yang dipelihara hari ini, agar kamu terlalu sibuk mengobati diri, dan lupa melihat siapa yang menusuk. Subscribe sebelum pikiranmu berubah jadi penjara yang kamu bela sendiri. Pikiranmu dijadikan senjata. Dia nggak pernah merasa cukup. Bahkan saat semua bilang dia baik-baik saja, pikirannya tetap berisik. Karena yang dilatih sejak kecil bukan keberanian untuk percaya, tapi rasa takut salah. Dan semakin dia ragu, semakin dia bisa dikendalikan oleh ekspektasi, oleh norma, oleh suara yang bukan miliknya. Overthinking itu bukan kelemahan pribadi. Itu algoritma dalam kepala yang dirancang untuk membuatmu mempertanyakan realitas setiap detik. Agar kamu gak pernah diam. Agar kamu terus bertanya, apa salahku? Bukan, siapa yang untung dari aku begini? Rasa bersalah jadi komoditas, dan kamu jadi produknya. Semakin dia mencoba memecahkan pikirannya sendiri, semakin dia tenggelam dalam labirin yang tak punya pintu keluar. Karena desainnya bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diputar ulang, hari demi hari, sampai dia lupa siapa dirinya, dan hanya hidup untuk merespons dunia yang terus menyuruhnya diam, rapi, tunduk. Tapi kalau kita mulai sadar bahwa semua ini bukan dari dirinya, maka seluruh bangunan yang membuat kita takut mulai retak. Dan retakan kecil itu bisa jadi awal dari sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Kita berhenti menyalahkan dirinya, dan mulai bertanya siapa yang sebenarnya bermain. Kamu dikurung peran yang tak pernah kamu pilih. Kamu gak pernah benar-benar milih jadi siapa. Sejak kecil, kamu dilatih untuk nurut, bukan nanya. Kamu harus sopan, harus patuh, harus cantik, tapi gak terlalu mencolok. Dan waktu kamu mulai beda, kamu gak dihukum terang-terangan. Kamu cuma dibuat ragu sama diri sendiri. Semua gerakmu diawasi, bukan pakai kamera, tapi lewat ekspektasi yang kamu warisi tanpa sadar. Kamu senyum bukan karena bahagia, tapi karena takut dibilang lebay. Kamu jadi aktor dalam hidupmu sendiri, mainin versi yang orang lain suka, sambil diam-diam muak sama wajah yang kamu tampilkan tiap hari. Kamu dibilang bebas, tapi semua pilihan yang ditawarin udah dirancang biar kamu ngerasa bersalah. Mau sukses, jangan lupa jadi istri. Mau jadi diri sendiri, jangan sampai bikin malu keluarga. Dan saat kamu mulai tanya, kenapa hidup gue begini? Mereka bilang, ya kamu aja yang terlalu sensitif. Tapi kamu capek, kan? Capek terus jadi versi yang dianggap ideal. Dan waktu lelahmu berubah jadi benci, itu bukan kelemahan. Itu bukti kalau kamu sadar, selama ini kamu bukan hidup, kamu cuma bertahan di kerangkeng yang dilapisi pujian. Dan disuruh tetap tersenyum, bahkan saat kamu pelan-pelan terbakar. Overthinking itu bukan masalah, tapi senjata buat bikin kamu diam. Kamu pikir overthinking itu salahmu? Bukan, itu hasil dari suara-suara yang sengaja ditanam sejak kamu kecil. Jangan salah, jangan bikin malu, jangan lebay. Dan sekarang, setiap kali kamu mau melangkah, otakmu langsung lereng karena kamu gak lagi mikir buat maju. Kamu cuma sibuk mikir buat selamat. Kamu ngerasa capek, tapi gak tahu kenapa. Karena pikiranmu terus dipaksa jalan meski gak kemana-mana. Kamu overanalyze semuanya, obrolan sepele, ekspresi orang, suara notifikasi. Bukan karena kamu drama, tapi karena kamu udah dilatih buat takut salah, takut ditinggal, takut dinilai. Dan saat kamu mulai bertanya, kenapa pikiranku kayak neraka? Jawabannya gak pernah jelas. Karena bukan kamu yang rusak, kamu cuma korban dari sistem yang pengen kamu sibuk di kepala, supaya kamu gak sempat nuntut apa yang seharusnya kamu punya. Overthinking bikin kamu jinak. Mereka gak mau kamu tenang,
Karena saat kamu tenang, kamu bisa mikir jernih. Dan kalau kamu bisa mikir jernih, kamu bakal sadar, hidup ini bukan tentang jadi baik di mata mereka. Tapi selama kamu sibuk melawan isi kepalamu sendiri, kamu nggak bakal sempat buka mata. Jadi kalau kamu masih nyalahin diri sendiri karena overthinking, itu berarti mereka masih menang. Karena mereka berhasil bikin kamu diam, bahkan tanpa dibungkam. Dan itu yang paling berbahaya, kamu masih hidup, tapi udah berhenti melawan. Kamu dibius, bukan dilindungi, dan itu dimulai dari orang-orang yang paling dekat. Kamu diajar buat tunduk, bukan buat jujur. Kamu disuruh kuat, tapi dilarang marah. Di rumah, kamu nggak boleh salah ngomong. Di luar, kamu harus jaga nama baik. Dan saat kamu mulai ngerasa sesak, mereka bilang, kamu cuma butuh sabar. Padahal kamu bukan butuh nasihat, kamu butuh berhenti dibungkam. Mereka nyebut itu cinta, tapi cinta yang gak boleh dibantah itu bukan kasih, itu kontrol. Setiap keputusan kamu dikomentarin, setiap langkah kamu dinilai, dan kalau kamu mulai lawan, mereka main perasaan, kami kecewa, kami cuma mau yang terbaik. Sampai akhirnya kamu nurut, bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu takut kehilangan mereka. Dan lingkungan sosial, sama aja, mereka nggak butuh kamu jujur. Mereka cuma butuh kamu ikut arus. Jangan ribut, jangan beda sendiri. Kalau kamu jujur soal sakitmu, kamu dibilang drama. Kalau kamu diam, kamu dianggap kuat. Sampai akhirnya kamu lupa rasanya jujur, karena hidupmu cuma soal bertahan dari ekspektasi. Dan saat kamu mulai ngerasa gila, mereka nyalahin kamu lagi. Kamu terlalu mikir, kamu terlalu sensitif. Padahal kamu bukan rusak, kamu cuma terlalu sadar. Kamu sadar bahwa yang kamu pikir rumah ternyata bukan tempat aman. Dan yang kamu kira teman, ternyata cuma penonton yang nunggu kamu jatuh biar bisa cerita. Jadi kalau sekarang kamu lebih milih diam, itu bukan karena kamu pendiam. Itu karena kamu udah belajar, jujur bisa bikin kamu ditinggal, beda bisa bikin kamu diasingkan. Dan kamu mulai sadar, yang melukain kamu paling dalam, bukan musuh, tapi yang bilang sayang sambil pegang pisau. Overthinking itu bukan luka, tapi strategi buat bikin kamu ragu terus. Overthinking bukan kelemahan, itu senjata yang ditanam di pikiran kamu supaya kamu terus diam. Supaya kamu mikir 1000 kali sebelum melawan. Supaya kamu lebih sibuk melawan diri sendiri daripada ngebongkar kebohongan di sekelilingmu. Kamu dibiarkan hidup, tapi nggak pernah bener-bener ngerasain hidup. Selama kamu terus mikir, mereka nggak perlu nyentuh kamu. Karena kamu udah ngehancurin diri kamu sendiri. Dan kalau kamu mikir itu cuma fase, kamu salah. Ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar tekanan hidup. Ini desain, biar kamu mati pelan-pelan dalam kepala sendiri, sambil tetap terlihat baik-baik aja. Sekarang kamu tahu, semua ketakutan kamu, semua rasa bersalah kamu, semua keputusan yang gak pernah kamu ambil, itu bukan kelemahan. Itu cara mereka mastiin kamu tetap tenang, tetap patuh, tetap bisa dikendalikan tanpa rantai. Tapi satu hal yang mereka nggak bisa hancurin, kesadaran kamu. Dan kalau kamu masih dengerin ini, itu artinya satu hal, kamu belum kalah. Kamu cuma dibungkam, tapi sekarang kamu ngerti, sekarang kamu lihat, sekarang kamu bisa mulai narik pelatuk, bukan ke orang lain, tapi ke ilusi yang udah lama kamu peluk. Pecahkan, dan bagikan ini, sebelum mereka matiin kamu lagi.